Kalau betul ada pemulung yang bisa menyembuhkan aku dari semua ini. Naila menatap langit Jakarta yang kelabu dari atap gedung Narendra Tower. Bibirnya bergetar menahan marah dan putus asa. Aku akan serahkan seluruh perusahaan raksasa ini ke dia. Sekalian hidupku. Kata-kata itu keluar seperti tawa sinis, tapi suaranya pecah di ujung. Angin malam merobek-robek blazer mahal yang ia kenakan, seolah menertawakan sumpah asal yang baru saja dilontarkannya. Di belakangnya, seorang pria dengan seragam lusuh petugas kebersihan, yang lebih sering dipanggil pemulung oleh karyawan kantor, mengeras wajahnya. Ia tidak tersinggung. Tapi jantungnya, entah kenapa, ikut sakit. Namanya Arif. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya malam itu. Seperti bayi yang dulu ditemukan kakeknya di antara tumpukan sampah, bayi yang ternyata bukan darahnya, tapi justru darah dari salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Sebelum cerita ini terlalu jauh, bayangkan dulu, kamu sedang duduk sendiri, mungkin di kamar, mungkin di warung kopi kecil dekat rumah. Halo, dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini? Jakarta? Surabaya? Medan? Makassar? Atau dari kota-kota kecil yang namanya jarang disebut di berita? Semoga kamu yang mendengar ini, apapun luka dan lelah yang kamu bawa hari ini, diberi hati yang kuat, dan hidup yang perlahan-lahan membaik. Kalau kamu ada pengalaman tentang orang kecil yang tulus tapi diremehkan, tulis di komentar hatimu sendiri, di tempat paling dalam, karena kadang, komentar paling jujur tidak perlu dibaca siapa-siapa. Sekarang, mari kita turunkan volume dunia di luar. Tarik napas pelan. Kita masuk pelan-pelan ke dalam kota yang sama, tapi dari sudut yang berbeda. Malam merambat di Jakarta seperti noda tinta di atas kertas basah. Lampu-lampu gedung tinggi menyala berlebihan, seolah ingin menutupi langit yang tidak lagi berbintang. Angin yang bertiup di antara celah-celah gedung membawa bau aspal basah, sisa hujan sore, dan sedikit aroma gorengan dari pedagang kaki lima yang setia di sudut jalan. Di bawah sana, klakson mobil saling memaki. Di atas sini, di lantai 42 Narendra Tower, suara itu hanya menjadi dengung jauh, seperti kenangan yang tidak jelas tapi tetap mengganggu. Di atap gedung, pembatas beton setinggi pinggang menjadi satu-satunya garis tipis antara hidup dan jatuh. Lampu-lampu kota memantul di permukaan kaca gedung-gedung lain, seperti jutaan mata yang menonton, tapi tidak peduli. Di sini, dingin bukan hanya datang dari angin. Ia datang dari hati seseorang yang terlalu lama dipaksa kuat. Namanya, Naila Narendra. Satu-satunya putri tunggal keluarga Narendra, pemilik Narendra Group, perusahaan raksasa yang punya cabang di mana-mana. Rumah sakit, mall, hotel, pabrik, dan entah apa lagi. Kalau kamu pernah lihat logo huruf N berwarna emas di banyak sudut kota, kemungkinan besar itu adalah milik keluarganya. Orang-orang menyebutnya beruntung. Lahir kaya, cantik, pintar. Seolah paket lengkap yang dipilih semesta. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa di hati Naila ada lubang besar yang setiap hari ia tutupi dengan senyum dingin. Bertahun-tahun hidup Naila bukanlah cerita yang ingin ia ulang. Ayahnya, sosok yang paling ia cintai, meninggal mendadak saat ia baru lulus kuliah. Katanya, serangan jantung. Tapi Naila tahu, itu bukan sekadar penyakit. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun perang diam-diam di ruang rapat, pengkhianatan, dan tekanan yang tidak habis-habis. Sejak kecil, Naila terbiasa dengan kata-kata, "Ayahmu harus kuat. Perusahaan ini nyawa keluarga kita. Kita tidak boleh kalah." Di ruang makan keluarga besar, tawa mereka keras, tapi tatapan mata mereka tajam, saling menimbang, mengukur, menghitung. Siapa yang akan naik, siapa yang akan turun. Dan Naila, yang sejak kecil sebenarnya hanya ingin melukis, membaca puisi, dan membuka kafe kecil di sudut kota, dipaksa duduk di kursi direksi sebelum ia benar-benar belajar caranya bernapas sebagai manusia biasa. Tapi luka terbesar Naila bukan itu. Bukan uang, bukan jabatan, bukan juga perebutan warisan. Luka itu bernama kehilangan. Saat Naila berusia 7 tahun, ia punya adik laki-laki yang baru lahir. Bayi mungil dengan mata yang belum bisa fokus itu selalu menggenggam jarinya kuat-kuat, seolah berkata, "Jangan pergi." Suatu hari, di rumah sakit milik keluarganya sendiri, adiknya hilang. Diculik. Begitu kata polisi.
Tidak ada CCTV yang jelas. Tidak ada saksi yang pasti. Yang ada hanya kamar bayi yang tiba-tiba kosong, ranjang kecil yang dingin, dan selimut yang terjatuh di lantai. Sejak hari itu, Naila hidup dengan dua pertanyaan yang menusuk pelan tapi mematikan. Kalau saja aku tidak tertidur siang itu. Kalau saja aku tidak meninggalkan kamar adikku hanya untuk main sebentar. Rasa bersalah itu menempel seperti bayangan. Ia tumbuh bersama Naila, diam tapi berat. Ia mulai sering sesak napas di malam hari. Berulang kali terbangun dari mimpi buruk. Suara bayi menangis, lorong rumah sakit yang panjang, dan bayangan seseorang membawa pergi bungkusan kecil berwarna biru. Tidak ada yang tahu soal ini, tidak psikiater keluarga, tidak juga pamannya yang sekarang memimpin sebagian besar perusahaan. Naila belajar berpakaian rapi di luar, dan berantakan di dalam. Di sisi lain kehidupan kota ini, ada dunia yang jarang disorot kamera. Gang sempit dengan dinding kusam yang lembab. Tempat sampah yang menumpuk di ujung lorong. Lampu jalan yang mati sebelah, menyisakan bayangan panjang setiap orang yang lewat. Di antara dunia ini, bertahun-tahun lalu, hidup seorang kakek pemulung. Namanya, Pak Darman. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk, kulitnya keriput terbakar matahari dan dipahat oleh kemiskinan. Kereta dorong tuanya berdecit setiap kali didorong, seperti mengeluh tapi tetap berjalan. Orang-orang memanggilnya, Embah. Kadang dengan hormat, kadang dengan nada mengejek. Tapi ia hanya tersenyum, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya memungut plastik, kardus, dan botol bekas. Suatu malam yang akan mengubah banyak nasib, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Gerimis baru saja reda, menyisakan air yang menetes dari atap seng satu persatu, jatuh ke genangan di tanah. Pak Darman mendorong kereta tuanya melewati belakang sebuah rumah sakit besar, rumah sakit dengan logo huruf N berwarna emas di atas pintu. Di tempat seperti itu, sampah juga mewah. Kardus-kardus besar, plastik-plastik bermerek, dan terkadang makanan yang masih layak makan. Tapi malam itu, yang ia temukan bukan sekadar sisa kehidupan orang kaya. Dari balik tumpukan kardus di dekat kontainer besi, terdengar suara lirih. Pelan, rapuh, tapi nyata. Tangisan bayi. Pak Darman berhenti. Jantungnya melonjak ke tenggorokan. Perlahan, dengan tangan yang mulai kaku karena usia, ia menyingkirkan satu persatu kardus yang basah. Di bawahnya, ia menemukan sebuah bungkusan selimut biru, sedikit kotor oleh noda tanah dan air. Suara tangisan itu datang dari sana. Dengan napas tercekat, ia membuka bungkusan itu. Dan di sanalah, di tengah bau asam sampah dan udara malam yang menggigit, ia melihat sepasang mata kecil yang merah karena terlalu lama menangis. Bayi. Pipinya dingin. Jarinya bergerak lemah, seolah masih berusaha menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Di pergelangan tangannya, ada gelang kecil dari emas, dengan huruf yang terukir halus. Nen. Pak Darman menatap gelang itu. Ia tidak bisa membaca terlalu baik, tapi ia tahu, gelang emas seperti itu, tidak muncul begitu saja di tumpukan sampah. Siapa yang tega? Suaranya pecah. Gusti. Angin malam menyusup ke dadanya, mencampur haru, marah, dan iba. Ia menatap bayi itu lama, seolah menunggu ada orang yang muncul dan berkata, "Maaf, itu punya saya." Tidak ada. Hanya suara jauh mobil ambulans, dan langkah buru-buru perawat yang tidak tahu apa-apa. Pak Darman menarik napas panjang. Lalu, dengan gerakan pelan penuh hormat, ia mengangkat bayi itu ke dadanya. Tubuh kecil itu dingin. Ia mendekapkannya erat-erat, menggosok punggungnya, mengucapkan doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Mulai malam ini, bisiknya, kamu bukan sampah. Kamu anakku. Namamu, Arif. Ia tidak tahu bahwa bayi itu bukan sekadar anak pungut. Ia tidak tahu bahwa bayi itu adalah ahli waris yang hilang dari sebuah perusahaan raksasa. Yang ia tahu, hanya satu. Malam itu, di antara tumpukan yang dibuang, Tuhan menyelipkan satu nyawa yang tidak bisa ia abaikan. 23 tahun kemudian. Arif berdiri di pojok koridor lantai 42, di Narendra Tower, gedung yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan ketika masih kecil, sambil bertanya-tanya seperti apa rasanya bekerja di dalamnya. Di tangannya ada alat pel-pel yang sudah sering digerakkan. Di pinggangnya,
Tergantung kunci-kunci kecil yang membuka ruangan kecil tapi penting. Gudang kebersihan, toilet, ruang servis. Seragamnya lusuh, tapi bersih. Sepatunya murahan, tapi ia rawat. Di dada kirinya, sebuah name tag bertuliskan, Arif D. Huruf D itu dari mana? Dari nama kakeknya, Darman. Yang mengasuhnya, memungutnya, memberi makan, dan meninggal 1 tahun lalu dengan senyum di bibir. Kamu jangan minder, Rif. Suara Pak Darman seolah masih berputar di kepalanya. Orang boleh lihat keriput di mukaku, boleh lihat baju bolongku, tapi mereka nggak pernah lihat isi doaku buat kamu. Arif menghela napas pelan. Ia selalu ingat malam-malam ketika kakeknya memijat bahunya yang pegal, sambil mengajarinya satu hal, cara menenangkan orang yang sesak. Ini ilmu dari simbahku lagi, kata Pak Darman dulu. Nggak pakai mantra aneh-aneh. Cuma napas, pijatan halus, dan niat baik. Tapi dulu, sering dipakai buat nolong orang-orang panik, yang hampir lupa cara hidup. Waktu itu Arif hanya mengangguk, tak terlalu mengerti. Kini, ilmu itu disimpan seperti benda kuno di laci hatinya. Berharga, tapi jarang ia keluarkan. Setiap malam, Arif melihat Naila lewat di depannya. Perempuan dengan langkah cepat, tatapan dingin, dan pundak yang selalu seperti membawa sesuatu yang terlalu berat. Ia pernah melihat Naila berdiri lama di depan jendela kaca besar, hanya memandang keluar tanpa bergerak. Ia pernah mendengar kabar dari Satpam, itu Bu Naila jarang tidur. Bro, katanya suka sesak napas tengah malam. Tekanan kali ya. Jabatannya berat. Arif mengamati dalam diam. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang mengingatkannya pada bayi yang dulu sering ia lihat di gendongan ibu-ibu di kampung, mata yang mencari, tapi tidak tahu apa. Malam itu, tugas Arif sederhana, mengecek area atap. Kadang ada karyawan yang naik untuk merokok, kadang ada kursi yang tertinggal, kadang hanya botol plastik yang dibiarkan di sudut. Ia tidak pernah menyangka bahwa yang ia lihat, bukan kursi, bukan botol, melainkan seorang perempuan di tepi. Atap gedung itu luas. Lampu-lampu temaram menerangi sebagian, sisanya dibiarkan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat tertutup kabut tipis. Naila berdiri menghadap kota. Bukan menikmati pemandangan, tapi menantang kerlip lampu seolah itu adalah lawan. Angin malam berhembus kencang, membuat rambutnya yang diikat rapi tadi kini terlepas, menampar pipinya berkali-kali. Di tangannya, ponsel bergetar, panggilan dari pamannya. Ia tidak mengangkat. Di kepalanya, suara-suara bercampur. Kamu pewaris satu-satunya sekarang. Kalau kamu tidak kuat, perusahaan ini jatuh ke tangan orang lain. Jangan kecewakan ayahmu. Napasnya semakin pendek. Dadanya terasa seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam keras-keras. Dari kejauhan, Arif melihatnya. Awalnya, ia hanya berpikir, Bu Naila lembur lagi, tapi langkah perempuan itu terlalu dekat dengan pembatas. Terlalu goyah. Nggak beres, gumam Arif. Tanpa banyak pikir, ia berjalan cepat mendekat. Sepatunya menjejak lantai beton, menimbulkan bunyi yang biasanya tidak ia sukai, karena mengganggu kesunyian. Kali ini, bunyi itu menyelamatkan. Naila menoleh pelan, seolah baru sadar ada orang lain. Bu? Suara Arif pelan, ragu. Ibu nggak apa-apa. Pertanyaan sederhana itu, entah kenapa, menjadi pemantik. Apa menurutmu orang yang naik ke atap gedung hampir tengah malam itu baik-baik saja? Nada suara Naila tajam, tapi lirih. Ada gemetar halus yang tidak bisa ia sembunyikan. Arif berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ia tidak berani terlalu dekat. Satu langkah salah, dan perempuan itu bisa jatuh. Maaf, Bu. Saya cuma khawatir, jawab Arif pelan. Anginnya lagi kenceng banget. Kalau ibu berdiri terlalu dekat, bahaya. Naila terkekeh, tawa pendek yang lebih mirip tersedak. Lucu, ya, katanya. Seluruh dewan direksi perusahaan ini nggak ada yang khawatir kalau aku jatuh. Tapi seorang, apa kamu? Ia melirik name tag Arif dengan cepat. Petugas kebersihan? Pemulung kantor? Kamu yang khawatir. Kata, pemulung, itu diucapkan seperti sindiran. Seperti label yang lebih rendah dari debu di sepatunya. Arif menelan ludah.
Ada rasa perih, tapi ia tidak mundur. Kalau ibu jatuh, ujarnya pelan, bukan cuma perusahaan yang rugi. Ada orang-orang kecil yang kerjanya tergantung dari keputusan ibu. Termasuk saya. Naila memejamkan mata. Kalimat itu menusuk, bukan karena isinya, tapi karena kejujurannya. Tiba-tiba, sesak di dadanya memuncak. Napasnya memburu. Dunia di sekelilingnya memudar, suara menghilang, hanya tersisa detak jantung yang terlalu kencang. Naila meraih pembatas beton, tapi tangannya lemah. Kakinya limbung. Dalam sepersekian detik, tubuhnya condong ke depan. Arif bereaksi tanpa berpikir. Ia berlari, secepat yang pernah ia lakukan, meraih pergelangan tangan Naila sebelum tubuh itu melewati batas. Jari-jarinya menggenggam kuat, begitu kuat sampai urat di tangannya menonjol. Sentuhan itu bukan sekadar menyelamatkan dari jatuh. Sentuhan itu seperti menghubungkan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersentuhan. Dunia marmer dan kaca, dengan dunia aspal dan lumpur. Kulit Naila dingin. Arif bisa merasakan getaran di tubuhnya, bukan hanya karena angin, tapi karena panik yang mengamuk tanpa suara. "Bu, tarik napas," seru Arif. "Pelan-pelan, ayo, lihat saya, Bu." Naila mencoba fokus pada wajah di depannya. Wajah yang bukan bagian dari lingkaran dewan, bukan bagian dari foto keluarga besar di dinding rumah, bukan juga bagian dari masa lalunya yang mahal. Wajah itu sederhana, ada keriput halus di sudut mata, mungkin karena terlalu sering menyipi tertawa atau menahan lelah. Mata itu, hangat dengan cara yang sudah lama tidak ia lihat. Napas, nggak masuk, suara Naila patah-patah. "Aku, benci, aku, lemah." Arif tahu gejala ini. Ia pernah melihatnya di orang-orang yang sesak di kereta, di ibu-ibu yang panik kehilangan anak di pasar. Ia pernah melihatnya di mata kakeknya sendiri, saat tubuh tua itu tak lagi kuat menahan nyeri. Ia melepaskan genggaman di pergelangan tangan Naila, tapi hanya untuk memegangi kedua bahunya perlahan, memutarnya menjauh dari pembatas, membawanya duduk di lantai atap. "Bu, duduk dulu. Sandar di sini," katanya pelan, menggeser tubuhnya agar Naila bisa bersandar pada dinding rendah. Naila gemetar, napasnya terputus-putus, seperti seseorang yang tenggelam terlalu lama dan lupa caranya berenang. "Dengar saya sebentar, Bu." Suara Arif kini lebih tenang, ada ritme yang menenangkan. "Ibu mau saya bantu?" Naila mengangkat wajahnya dengan sisa tenaga. Di tengah sesak, ia masih sempat sinis. "Kamu, mau apa? Panggil dokter?" Ia mengangkat sudut bibirnya miring. "Atau kamu mau bilang ke semua orang kalau pewaris Narendra Group hampir jatuh dari atap gedungnya sendiri?" Arif menggeleng. "Kalau ibu nggak mau ada yang tahu, ya nggak akan ada yang tahu. Saya cuma punya satu cara." Ia mengangkat tangan, menggenggam udara sejenak, seolah mencari keberanian. "Kakek saya dulu pemulung," katanya pelan, "tapi dia juga penyembuh kecil buat orang-orang panik di kampung. Dia nggak bisa obati penyakit berat, tapi dia bisa bantu orang yang napasnya ketarik-ketarik kayak ibu sekarang." Naila mengerutkan kening. Di tengah kepanikan, telinganya masih menangkap kata itu. "Pemulung." "Tentu saja," ujarnya miring. "Kenapa tidak? Sekarang pemulung bisa jadi terapis, ya?" Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya batu kecil yang menyakitkan dadanya. Arif tidak tersinggung. Ia sudah sering dipanggil pemulung oleh karyawan lain, kadang bercanda, kadang tidak. "Caranya sederhana, Bu," lanjut Arif, mengabaikan sindiran. "Saya akan bantu atur napas ibu. Sedikit pijatan di tengkuk sama punggung. Nggak ada yang aneh. Nggak usah bayar, nggak usah tanda tangan apa-apa." Naila menatapnya lama. Di kepalanya, suara-suara sinis berteriak. Masa pewaris perusahaan raksasa mau dipijat sama petugas kebersihan? Bagaimana kalau dia macam-macam? Bagaimana kalau ini memalukan? Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk peduli reputasi. "Dan kalau saya bilang tidak?" jawab Naila, suaranya hampir tak terdengar. Arif mengangkat bahu sedikit. "Kalau ibu bilang tidak, saya tetap duduk di sini sampai ibu tenang. Tapi, saya nggak enak lihat ibu kesakitan begini." Ada jeda.
Angin berputar di antara mereka, membawa sehelai rambut Naila ke wajah Arif. Ia menyingkirkannya pelan, tanpa menyentuh kulit, penuh hati-hati. Lalu, entah dari sudut paling gelap di dirinya, tempat di mana sinisme dan putus asa bercampur, Naila berkata, "Baiklah." Ia menarik napas yang justru makin tersengal. Kalau kamu bisa, menyembuhkan aku dari serangan-serangan ini." Ia menunjuk dadanya lemah, mata basah oleh air mata yang sudah lama tertahan. "Aku akan serahkan seluruh perusahaan raksasa ini ke kamu. Sekalian hidupku. Puas?" Itu janji yang keluar bukan dari logika, tapi dari luka. Janji asal. Janji yang ia pikir mustahil untuk ditepati. Arif menghela napas pelan. Ia tidak tertawa, tidak juga terkejut. "Deal, Bu," katanya lembut. "Tapi sekarang, kita mulai dari satu hal dulu." Ia menggeser duduk, kini berada tepat di samping Naila. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Saya butuh izin ibu buat sentuh tengkuk sama punggungnya," ujarnya pelan. "Nggak akan macam-macam. Kalau ibu nggak nyaman, saya berhenti." Naila menatapnya, mencari-cari kebohongan di mata laki-laki itu. Ia tidak menemukannya. Ia mengangguk lemah. "Lakukan." Arif mengangkat tangannya, perlahan menyentuh tengkuk Naila dengan ujung jari. Hanya ujung, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Kulit di sana dingin, ototnya menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. "Tarik napas pelan lewat hidung, Bu," bisiknya. "Tahan, 1, 2, 3. Lalu hembuskan lewat mulut." Naila mencoba, tapi napasnya patah di tengah jalan. "Pelan saja. Kita nggak lomba." Arif tersenyum tipis. "Kakek saya dulu sering bilang, napas itu kayak tamu. Kalau kita paksa, dia kabur. Kalau kita sambut pelan-pelan, dia akan betah." Ia mulai memijat pelan di titik-titik tertentu di tengkuk dan pundak Naila. Bukan pijatan tukang urut profesional, lebih seperti sentuhan orang yang menyayangi, yang mengerti bahwa di balik kulit dan otot ada cerita panjang yang tak semua orang tahu. Tekanannya lembut, tapi terarah. Setiap tekan, ia lepaskan pelan, memberi ruang bagi otot untuk mengingat bahwa ia bisa rileks. "Fokus ke suara saya, Bu," ujarnya lagi. "Bukan ke suara di kepala ibu." Naila memejamkan mata. Dalam gelap di balik kelopak matanya, ia melihat lorong rumah sakit lagi. Tangisan bayi. Ranjang kosong. Tangannya bergerak refleks, seolah ingin meraih sesuatu yang hilang. Arif merasakan getaran itu. Ia menggeser pijatannya ke punggung bagian atas, tepat di kanan kiri tulang belakang. "Kalau ada yang muncul di kepala, biarkan aja lewat, Bu," suaranya menjadi seperti aliran air. "Jangan dipegang. Kakek saya bilang, pikiran buruk itu kayak plastik di sungai. Kalau dipegang, dia nempel. Kalau dibiarkan, dia lewat." Setiap kata yang diucapkannya adalah sisa-sisa kalimat Pak Darman, yang dulu ia pikir hanya omongan orang tua. Kini, kalimat itu menjadi jembatan antara napas seseorang dan ketenangan yang hampir punah. Perlahan, napas Naila mulai punya ritme. Masih tersendat, tapi tidak sekeruh tadi. Ia menarik napas pelan lewat hidung. Menahan. Lalu menghembuskan lewat mulut, kali ini lebih panjang. Di telapak tangannya, ia merasakan lantai beton yang dingin. Di punggungnya, ia merasakan titik-titik pijatan yang hangat. Dan di telinganya, suara laki-laki sederhana yang mengucap doa tanpa mengucap nama Tuhan keras-keras. Doa yang hanya berupa harapan. Semoga dia tenang. Semoga dia selamat. Semoga dia tidak menyerah. Waktu terasa melambat. Suara klakson di bawah menghilang. Yang tersisa hanya bunyi napas yang masuk dan keluar, seperti ombak kecil yang belajar kembali menyentuh pantai. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Naila. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lain. Rasa lega yang sudah lama tidak ia rasakan. Beberapa menit kemudian, entah berapa, mereka tidak menghitung, Naila membuka mata. Langit masih kelabu. Angin masih dingin, tapi ada sesuatu yang berubah. Dadanya, tidak lagi sesakit tadi. Napasnya, tidak lagi berlomba-lomba keluar. Tangannya berhenti gemetar. Ia menoleh pelan ke arah Arif, yang masih duduk di sampingnya. Tangannya kini terlipat rapi di pangkuan.
Bagaimana, Bu? Tanya Arif hati-hati. Sedikit, mendingan? Naila tidak langsung menjawab. Matanya memerhatikannya lama, seolah baru pertama kali melihat manusia. Keringat tipis menempel di pelipis Arif, bukan karena lelah, tapi karena gugup. Ia takut salah gerak, salah kata. Apa yang kamu lakukan? Suara Naila pelan. Arif mengangkat bahu sedikit. Cuma ngikutin cara kakek saya, Bu. Atur napas, pijat pelan, dan niat baik. Dan itu bisa menghilangkan semua ini. Naila menyentuh dadanya perlahan. Arif menggeleng. Kalau semua, saya nggak berani janji, Bu. Tapi kalau serangannya, mungkin bisa saya bantu tiap kali datang. Sampai ibu bisa pelan-pelan belajar menenangkan diri sendiri. Ada jeda. Malam kembali menyisip di antara mereka. Naila tiba-tiba tertawa pendek. Tawa yang kali ini tidak sepenuhnya sinis, tapi masih bercampur tak percaya. Ini gila, katanya. Aku nggak sesak. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku nggak sesak. Suara terakhir itu pecah, bukan karena panik, tapi karena haru. Air mata yang ia tahan bertahun-tahun akhirnya pecah seperti bendungan jebol. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan menangis. Bukan tangis lembut perempuan yang diajarkan sopan santun. Tapi tangis anak kecil yang kehilangan adiknya di rumah sakit bertahun-tahun lalu dan akhirnya mengakui, aku lelah. Arif tidak menyentuhnya kali ini. Ia tahu, ada tangis yang harus dibiarkan keluar tanpa diganggu. Ia hanya duduk di situ, menjadi saksi. Kenapa? Harus pemulung. Sesengguk Naila di sela tangis. Kenapa? Bukan psikolog mahal, bukan dokter, bukan paman-pamanku. Arif tersenyum tipis. Kakek saya dulu pemulung, Bu. Tapi Tuhan gak pernah milih dompet orang buat titipin ilmu. Beberapa hari setelah kejadian di atap itu, hidup Naila tidak langsung berubah jadi film bahagia. Serangan panik masih datang, mimpi buruk masih menyelinap. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tahu kemana harus lari ketika sesak menyerang. Dan bukan ke obat penenang. Berkali-kali, hampir tengah malam, Arif dipanggil ke ruang kerja Naila, bukan lewat panggilan resmi, tapi lewat chat singkat dari nomor yang entah bagaimana bisa sampai ke ponselnya. Kamu lagi di kantor? Sesak lagi. Tolong. Arif selalu datang. Kadang sambil membawa teh hangat dari pantry yang ia buat sendiri. Kadang sambil membawa cerita tentang kakeknya, untuk mengalihkan pikiran Naila. Dulu, kakek saya bilang. Dulu, waktu saya kecil. Dulu, ada ibu-ibu di kampung yang panik kehilangan anak di pasar, kakek saya yang nenangin. Naila mendengarkan. Ada rasa iri sekaligus hangat yang tumbuh di dadanya. Kamu dekat sekali dengan kakekmu, ya? Tanyanya suatu malam, saat napasnya sudah mulai teratur. Arif mengangguk pelan. Dia orang tua pertama, sekaligus satu-satunya yang saya punya. Naila mengerutkan kening. Orang tua, pertama? Arif tersenyum tipis, menunduk. Ia tahu, cepat atau lambat, pertanyaan itu akan muncul. Saya, bukan cucu kandungnya, Bu, ujarnya. Saya anak pungut. Anak pungut? Naila merasa ada sesuatu yang bergetar pelan dalam dirinya. Dari mana? Arif menarik napas panjang. Cara ia berkata-kata berubah. Lebih pelan, lebih berat, seperti seseorang yang sedang membuka lemari lama di rumah tua. Dari belakang rumah sakit, jawab Arif akhirnya. 23 tahun lalu. Kakek saya nemuin saya di tumpukan sampah, dibungkus selimut biru. Dunia di sekitar Naila tiba-tiba mengecil. Suara AC, suara jarum jam, bahkan suara napas sendiri seolah menghilang. Selimut, biru, suaranya nyaris hanya udara. Arif mengangguk. Bukan selimut mahal, tapi bersih. Di pergelangan tangan saya waktu itu, ia meraba kantong dalam jaketnya, mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain kecil. Masih saya simpan sampai sekarang. Ia membuka bungkus kain itu pelan-pelan, seolah sedang membuka sejarah. Di tangannya, tergeletak sebuah gelang kecil dari emas. Sudah agak kusam, tapi bentuk dan ukirannya masih jelas. Huruf yang terukir di sana, NN.
Naila merasa tubuhnya menggigil. Seperti kembali berdiri di lorong rumah sakit bertahun-tahun lalu. Bibirnya bergetar. Ini gelang, keluarga kami. Ia meraih gelang itu dengan tangan gemetar, menatapnya seperti menatap hantu masa lalu. Adikku, suaranya pecah. Adikku, waktu hilang, dia pakai gelang ini. NN itu, inisial keluarga Narendra. Cuma dipakai bayi-bayi keluargaku. Arif menatapnya, kebingungan merayapi wajahnya. Kakek saya cuma bilang, gelangnya jangan dijual. Katanya, suatu hari, mungkin ada yang cari. Mereka saling menatap, mata bertemu dalam kepingan-kepingan masa lalu yang tiba-tiba cocok. Berapa umurmu sekarang? Tanya Naila, suara pelan seperti takut jawaban. 23, Bu. Naila memejamkan mata, mengingat tanggal hilangnya adiknya. Menghitung. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Adikku, bisiknya. Kalau dia masih hidup, usianya 23. Ruang kantor itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Udara menebal, penuh kemungkinan yang menakutkan sekaligus menyalakan harapan. Kita perlu tes DNA, ujar Naila akhirnya, setengah pada Arif, setengah pada dirinya sendiri. Arif mengangguk ragu. Kalau itu bisa jawab pertanyaan ibu selama ini, saya siap. Proses setelah itu adalah rangkaian hari-hari penuh ketegangan. Tes DNA dilakukan diam-diam. Tidak boleh bocor ke media, tidak boleh diketahui keluarga besar, setidaknya sampai hasilnya jelas. Naila mendampingi Arif ke laboratorium yang paling ia percaya. Untuk pertama kalinya, Arif melihat ruang klinis berbau antiseptik bukan sebagai pekerja yang membersihkan lantai, tapi sebagai seseorang yang diperiksa. Di kursi tunggu, Arif gelisah. Kalau ternyata bukan, gimana, Bu? Tanyanya. Kalau saya cuma anak pungut biasa. Naila menatapnya lama. Ada sesuatu yang hangat di dada yang dulu hanya diisi rasa bersalah. Arif, katanya pelan. Bahkan kalau kamu bukan adikku sekalipun, hidupku sudah kamu selamatkan lebih dari sekali. Arif tersenyum kaku, menunduk. Janji ibu waktu di atap. Tuh, ia mencoba bercanda. Mau dikabulin kalau hasilnya cocok. Naila memutar bola mata, tapi sudut bibirnya terangkat. Janji itu keluar dari mulut perempuan putus asa. Kita lihat nanti, katanya, setengah serius, setengah bercanda. Mereka sama-sama tertawa, canggung tapi jujur. Ada jarak sosial di antara mereka, tapi jarak emosional itu pelan-pelan terkikis. Hari pengumuman hasil tiba. Amplop putih, kertas tebal, kata-kata ilmiah. Naila mengangkatnya dengan tangan gemetar. Arif meneguk ludah, seolah menelan seluruh masa kecilnya dalam sekali telan. Naila membaca pelan, bibirnya menggerakkan kata-kata yang Arif tidak mengerti. Lalu, tiba-tiba, kertas itu jatuh dari tangannya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan. Air mata mengalir begitu saja. Bu? Suara Arif panik. Hasilnya? Apa? Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Saya udah siap kok. Saya. Naila melangkah maju dan memeluknya. Begitu saja. Tanpa peringatan. Pelukan yang bukan pelukan antar bos dan karyawan. Bukan pelukan antar dua orang asing. Pelukan itu terasa seperti sesuatu yang telah lama hilang dan akhirnya kembali ke tempatnya. Arif, suaranya bergetar di bahu laki-laki itu. Kamu, adikku. Kata-kata itu menggantung di udara, bergetar, lalu jatuh tepat di tengah hati Arif. Ia membeku. Tubuhnya kaku, otaknya kosong. Saya, apa? Suaranya nyaris tidak keluar. Adikku, ulang Naila, menggenggam bahunya erat. Kamu Ardan Narendra. Bayi yang hilang 23 tahun lalu. Kamu ahli waris sah Narendra Group, sama seperti aku. Dunia di sekeliling mereka seperti pecah dalam diam. Seluruh garis hidup Arif, seluruh gambaran masa depan yang sudah ia terima sebagai petugas kebersihan, mendadak runtuh dan membentuk pola baru. Ia teringat kakeknya. Malam sampah dan gelang emas. Pelukan hangat dan doa-doa lirih. Berarti, suaranya serak. Kakek saya, selama ini ngerawat,
Anak orang kaya? Naila tersenyum di sela air mata. Menurutku, kakekmu selama ini merawat titipan Tuhan yang sangat penting. Bukan karena kaya, tapi karena kamu. Arif tidak langsung senang. Justru, rasa bersalah menyergapnya. Saya, anak pemulung, Bu, katanya pelan. Saya nggak bisa, tiba-tiba jadi tuan besar. Kakek saya ngajarinnya cuci lantai, bukan tanda tangan kontrak. Naila menggeleng, memegang kedua pipinya, memaksa Arif menatapnya. Dan kakekmu juga ngajarin kamu sesuatu yang jauh lebih mahal dari kontrak, Arif. Dia ajarkan kamu cara menyentuh luka orang lain dengan lembut. Di gedung ini, yang orang-orang bisa cuma sentuh angka di laporan. Kamu beda. Arif terdiam. Di sudut hatinya, ada rasa haru yang menyesak. Kabar itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Ketika keluarga besar mengetahui bahwa bayi yang hilang 23 tahun lalu ternyata hidup sebagai petugas kebersihan di gedung mereka sendiri, dunia mereka terbelah. Ada yang tidak percaya. Ada yang marah. Ada yang khawatir warisan akan terbagi lagi. Paman Naila, yang selama ini memimpin rapat-rapat besar, menatap Arif seolah ia adalah kesalahan sistem. Jadi, kamu mau bilang, katanya suatu malam di ruang keluarga yang luas. Anak pemulung ini, sekarang setara dengan kita. Arif menunduk, menahan diri untuk tidak mengepal tangan. Naila berdiri di sampingnya. Dulu, ia akan diam. Kini, tidak. Bukan setara, Paman, suaranya tenang, tapi tajam. Dia bagian dari kita. Dari awal. Paman itu mendengus. Kalau adikmu ini benar-benar Ardan, dia punya hak, katanya akhirnya. Tapi jangan harap aku setuju kalau dia tiba-tiba jadi pimpinan perusahaan. Dunia bisnis bukan tempat main-main. Arif mengangkat wajah. Ada titik tegas di matanya yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saya nggak minta kursi, Pak, katanya. Saya cuma nggak mau lagi ada orang yang dibuang di belakang rumah sakit. Lalu hidupnya ditentukan oleh apakah pemulung lewat atau tidak malam itu. Kata-kata itu sunyi setelah diucapkan. Tapi keheningan itu berat, karena mengandung kebenaran yang tidak enak. Di titik itu, Naila menyadari satu hal. Keajaiban yang ia dapat dari tangan Arif malam itu di atap, bukan hanya napas yang kembali teratur, tapi keberanian. Keberanian untuk menantang orang-orang yang selama ini membuatnya diam. Waktu berjalan. Bukan seperti film kilat, tapi seperti hari-hari biasa yang pelan-pelan berubah. Naila dan Arif mulai bekerja bersama, bukan sebagai bos dan pegawai kebersihan, tapi sebagai dua saudara yang sedang belajar mengembalikan perusahaan kepada nilai yang dulu ayah mereka ajarkan. Manusia dulu, angka kemudian. Mereka mulai dari hal kecil. Asuransi kesehatan lebih layak untuk karyawan level bawah. Program bantuan untuk keluarga pemulung sekitar pabrik. Bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka. Setiap kali tanda tangan kebijakan, Naila akan melirik Arif, seolah bertanya tanpa kata, "Ini yang kakekmu mau?" Arif akan mengangguk pelan. Di sela semua itu, hubungan mereka pelan-pelan berubah. Bukan hanya kakak adik yang baru bertemu, tapi juga dua jiwa yang menemukan rumah satu sama lain. Tetap saja, dunia melihat mereka dengan kacamata lain. Ada yang berbisik, jangan-jangan Bu Naila jatuh cinta sama anak pemulung itu. Ada yang sinis, jelaslah, siapa lagi yang mau sama petugas kebersihan kalau bukan karena hartanya. Tapi di balik semua bisik-bisik itu, ada tempat di mana mereka bisa melepas semua label dan hanya menjadi manusia. Tempat itu bukan ruang rapat, bukan juga lobi mewah hotel keluarga. Tempat itu sederhana. Sebuah danau kecil di pinggiran kota, di belakang rumah tua peninggalan ayah mereka. Sore itu, langit berwarna oranye keemasan, seperti lukisan yang terlalu indah untuk hanya dilihat sendiri. Permukaan danau tenang, hanya bergelombang pelan ketika angin lewat menyentuhnya. Pepohonan di sekelilingnya menjatuhkan bayangan panjang, seolah memeluk air. Naila duduk di tepi danau, melepaskan sepatu, membiarkan telapak kakinya menyentuh rumput yang lembab. Rambutnya tidak lagi disanggul formal, hanya diikat sederhana. Arif datang membawa 2 cangkir teh dalam termos kecil. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia tinggalkan. "Kamu tahu," ujar Naila sambil menerima cangkir,
Kadang aku lupa kalau kamu dulunya kerja bersihin kantor. Kamu lebih kelihatan seperti, apa ya? Seperti apa? Arif tertawa pelan, duduk di sampingnya. Seperti seseorang yang memang, dari dulu harusnya ada di sini. Di hidupku. Kalimat itu membuat sore terasa sedikit lebih hangat. Mereka diam, menatap permukaan danau yang memantulkan bayangan langit. Arif, kata Naila setelah jeda. Aku ingin minta maaf. Arif menoleh, keningnya berkerut. Untuk apa? Untuk malam di atap itu. Naila menunduk, menatap bayangannya sendiri di air. Aku manggil kamu pemulung dengan nada hina. Aku mengejek kakekmu, orang yang menyelamatkan hidupmu, dan, secara nggak langsung, hidupku juga. Arif menggeleng pelan. Waktu itu ibu lagi hancur. Orang hancur kadang ngomongnya pakai lidah luka, bukan pakai hati. Tetap saja. Naila menghela napas. Setelah aku tahu siapa kamu, setelah aku tahu siapa kakekmu, rasanya setiap kata yang waktu itu keluar dari mulutku, jadi duri yang nancep di hati sendiri. Arif tersenyum tipis. Kakek saya dulu bilang, ujarnya, kalau orang lagi tenggelam, dia nggak akan mikir cantik nggak cantik gayanya. Yang penting dia ke permukaan dulu. Malam itu, kamu lagi tenggelam, Naila, dan aku, cuma kebetulan lewat, bawa perahu. Naila menatapnya. Jarang sekali Arif memanggil namanya tanpa embel-embel, Bu. Dan perahumu itu, Naila melanjutkan, bukan perusahaan raksasa, bukan uang, bukan juga jabatan. Tapi hati. Ada jeda. Angin berembus pelan, menggerakkan permukaan danau. Selembar daun jatuh, melayang, lalu mengapung. Aku ingin kamu tahu satu hal, kata Naila akhirnya, menatap Arif lekat-lekat. Waktu aku bilang aku akan serahkan perusahaan ini ke kamu kalau kamu menyembuhkan aku, itu janji bodoh dari orang yang putus asa. Arif tertawa kecil. Aku tahu. Aku juga nggak pernah nunggu warisan dari janji terburu-buru. Tapi, Naila melanjutkan, suaranya melembut, kalau hari ini aku memilih kamu untuk berdiri di sampingku, bukan di belakangku, bukan di bawahku, itu bukan karena kamu ahli waris. Bukan karena gelang emas di pergelangan tanganmu. Bukan karena coretan di kertas hasil DNA. Arif menelan ludah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Lalu, karena apa? Karena kamu satu-satunya orang. Naila menarik napas, menahan emosi yang naik. Yang berani menyentuh lukaku tanpa takut kotor. Yang mau duduk di lantai atap gedung bersamaku, ketika semua orang lain hanya mau duduk di kursi rapat. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. Aku jatuh cinta sama kamu, Arif. Bukan sama warisanmu sebagai Arda Narendra, tapi sama hatimu sebagai cucu seorang kakek pemulung. Kata-kata itu melayang di udara, pelan, tapi berat. Danau di depan mereka menjadi saksi. Arif terdiam. Semua suara di luar seolah padam, menyisakan detak jantungnya sendiri. Aku nggak punya apa-apa yang mewah buat dibales, ujarnya akhirnya, pelan. Yang aku punya cuma janji sederhana. Ia menggeser posisi duduk, kini menghadap Naila lebih penuh. Tetaplah jadi perempuan yang aku temui di atap malam itu, perempuan yang meski gemetar, masih berani bertahan hidup. Sisanya, biar aku yang belajar mengejar ketertinggalan. Bukan sebagai petugas kebersihan, bukan sebagai tuan besar baru, tapi sebagai laki-laki yang ingin terus duduk di sebelahmu, dimanapun kamu berada. Naila tertawa kecil, air matanya jatuh juga. Kita mulai dari sini, katanya, dari tepian danau, bukan dari ruang rapat. Arif mengangguk. Ia meraih tangan Naila pelan, kali ini bukan sebagai penyelamat orang yang hampir jatuh, bukan juga sebagai saudara yang baru ditemukan. Sentuhan itu adalah janji. Hangat, pasti, tanpa sumpah bombastis, tanpa sarkasme. Di kejauhan, matahari perlahan turun, menyentuh garis pepohonan dan meninggalkan jejak emas di permukaan air. Di antara sinar terakhir senja, seolah ada sosok tua yang tersenyum. Seorang kakek pemulung yang dulu, dalam dingin malam, memungut bayi dari tumpukan sampah tanpa tahu bahwa ia sedang menyelamatkan masa depan sebuah keluarga, dan perusahaan, dan dua hati yang kelak akan saling memilih. Malam nanti, ketika kota kembali ribut,
dan gedung-gedung tinggi menyalakan lampunya lagi, mungkin tidak ada yang tahu cerita lengkap ini. Mereka hanya akan melihat headline. Ahli waris Narendra Group ternyata pernah jadi petugas kebersihan. Atau kisah dramatis pewaris hilang yang ditemukan kembali. Tapi kamu yang mendengarkan sampai akhir, tahu satu hal yang jauh lebih penting dari itu. Kadang, keajaiban tidak turun dalam wujud cahaya dari langit. Ia datang dalam bentuk tangan kasar seorang cucu pemulung, yang berani memegang pergelangan tangan seseorang di tepi, dan berkata, "Ayo, tarik napas sekali lagi, hidup belum selesai."